Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadala bidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'alimun naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-14 daripada As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu Az-Zubair bin al-Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Az-Zubair bin al-Awam bin Khuwailid al-Qurashi al-Asadi. Bertemu nasabnya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Qusay bin Kilab. Beliau ini keponakan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ini Az-Zubair bin al-Awam bin Khuwailid. Jadi masih keponakannya Sayyidah Khadijah. Ibunya Zubair bin Awam, ibunya Zubair, Az-Zubair bin Awam itu Safiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya Nabi Muhammad, keponakannya Sayyidah Khadijah. Sepupunya Nabi Muhammad karena ibunya Zubair adalah bibinya Rasulullah. Ponakannya Sayyidah Khadijah karena ayahnya adalah saudaranya Sayyidah Khadijah. Beliau dahulunya diberi gelar oleh ibunya Abu Thahir. Jadi dari kecilnya sudah dipanggil dengan Abu Thahir. Dengan julukan yang diberikan oleh orang-orang kepada saudaranya Sofia. Karena saudaranya Sofia ini ada yang bernama Zubair, pamannya Nabi ada yang namanya Zubair. Paman-pamannya Nabi itu ada yang namanya Zubair. Nah, Zubair itu bin Abdul Muttalib diberi panggilan Abu Thahir. Karena namanya sama dipanggil dengan nama yang sama, Abu Thahir. Tapi ketika dewasa punya anak yang bernama Abdullah, maka dipanggil Abu Abdillah. Lebih dikenal dengan Abu Abdillah sehingga orang melupakan dengan Abu Thahir. Kemudian beliau masuk Islam, ada perbedaan antara ulama sirah. Ada yang menyatakan usianya saat itu 12 tahun. Ada yang menyatakan 8 tahun. Ada yang menyatakan lagi usianya saat masuk Islam seperti dikatakan oleh Hisham bin Urwah bin Zubair. Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam, cucunya. Beliau masuk Islam pada usia 15 tahun. Bahkan dalam riwayat yang lain Hisham juga menyatakan Zubair ini masuk Islam usianya 16 tahun. Jadi ada mengatakan 8 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Bahkan ada yang mengatakan paling tua itu 16 tahun. Lah saat itu beliau masuk Islam setelah Sayyidina Abu Bakar gak lama. Hitungannya itu bisa jam, bisa hari. Bahkan beliau menjadi orang keempat, ada riwayat orang kelima yang masuk Islam. Ini masih awal-awal.
masih awal-awal. Beliau sepupunya Nabi, beliau juga keponakan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Manaqibuhu wa fadailuhu radhiyallahu anhu. Kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Zubair bin Awam sangat banyak, bahkan sulit kalau kita sebutkan semuanya. Di antaranya masih berulang bahwa beliau adalah ahadul asyarah al-mubasysyirina bil jannah, salah satu dari 10 orang yang mendapatkan kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Yang kedua, beliau menghadiri perang Badar, Sulh Hudaybiyah, dan seluruh peperangan yang dihadiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam yatakhallaf an ghazwatin ghazaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah tertinggal daripada peperangan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Uhud, Khandaq, dan seterusnya, semuanya hadir. Dan beliau menjadi salah satu dari 6 orang yang dijadikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ahli syura, untuk mereka memilih satu jadi khalifah setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Di antaranya adalah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair, Abdurrahman bin Auf, kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar. Tapi yang pertama kali mundur Abdullah bin Umar. Yang mana ke-6 orang ini Sayyidina Umar pernah mengatakan tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Nabi saat wafat, 6 orang ini diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Wa hajaral hijratain. Az-Zubair bin Awam ini pernah hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Dahulu saat masih di Mekah, beliau diikat persaudaraan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diikat persaudaraan. Nah, karena itu Nabi sebelum hijrah itu sudah mempersaudarakan antara orang muslimin di Mekah, dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrah dipersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, saat itu Az-Zubair ibn al-Awwam dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Salamah bin Waqash. Salamah bin Waqash. Nah, kalau orang Jawa biasanya bapaknya si ono kok dijenengi anake padha ya. Itu sering dipakai oleh para ulama. Ya, Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad, abahnya masih ada, anaknya dikasih nama Muhammad. Ya, nggak ada masalah seperti itu. Nggak ada masalah. Nah, kecuali setelah hijrah yang dipersaudarakan dengan mereka semuanya disaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor illa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena tidak dipersaudarakan dengan kaum Ansor tapi dipersaudarakan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ikhtisasuhu radhiyallahu anhu bi annahu awwalu man salla saifan fi sabilillah. Beliau mendapatkan keistimewaan bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu anhu, qala kana Zubair awwala man salla sayfan fi sabilillah azza wa jalla. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan Az-Zubair bin Awam itu adalah orang pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah, sehingga didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi khairin, dengan kebaikan. Lah itu terjadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar bisikan seperti bisikan setan yang mengabarkan bahwa Nabi diculik oleh orang kafir Quraisy. Terdengar bisikan-bisikan, desas-desus, Rasulullah diculik oleh kafir Quraisy, sehingga keluar itu kafir Quraisy, keluar itu Az-Zubair bin Al-Awam mengeluarkan pedangnya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam posisinya di atas kota Mekah. Nabi tahu, kelihatan. Ditanya oleh Nabi, "Malaki ya Zubair, ada apa ini? Kenapa kamu kok?" Ya, orang kalau kaget keluar karena dengar sesuatu yang mengkhawatirkan kepada orang yang dicintainya, langsung keluar dengan buka ya, misal anaknya di depan, anaknya bermain di depan, krungu sepeda motor tiba, grotak. Kira-kira bapak yang belayu metu ndak? Terus belayu niku dengan kalem apa tegang? Kan pasti tegang. Kenapa? Karena khawatir anaknya yang tertabrak. Padahal belum tentu. Lah seperti itu Sayyidina Zubair keluar. Kenapa kamu ini Zubair? Karena diceritakan oleh Sayyidina Zubair bin Al-Awam apa yang terdengar olehnya, sehingga didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya dan pedangnya. Jadi dia didoakan dan pedangnya pun didoakan. Nanti akan diceritakan tentang pedangnya Sayyidina Zubair. Pedangnya Sayyidina Zubair ini akan diceritakan saat kejadian dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian yang keempat, ikhtisasuhu radhiyallahu anhu bi annahu hawariyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan keistimewaan bahwasanya beliau adalah hawari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin hawariyan. Sesungguhnya setiap nabi itu punya hawari. Wa hawariyi Az-Zubair, dan hawariku adalah Zubair. Hawari itu orang dekat. Orang dekat. Apa bahasanya kalau sekarang itu? Sohib biasa, pesti, atau bahasa kerennya itu apa kalau dalam usaha-usaha? Sekretaris tahu apa itu biasanya? Enggak, bukan ajudan. Orang yang sangat dekat lah dengan dia. Bukan mitra kerja, bukan. Orang bawahan tapi yang selalu dekat dengannya. Kayak sekretarisnya gitu loh, yang selalu ngontrolnya. Lah itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Ahzab. Ya, saat perang Ahzab, Nabi tanya, man ya'ti nabi khairil qaum, siapa yang bisa mendatangkan kepadaku orang terbaik dari kaum ini? Maka Zubair menyatakan, saya Rasulullah yang bisa mendatangkan kepada engkau. Itu diulangi oleh Nabi 3 kali dan dijawab oleh Zubair bin Awam 3 kali. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariyi Az-Zubair. Diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ini masih 4 keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Zubair bin Awam. Insyaallah akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa kita tiru kesigapan Sayyidina Zubair bin Awam dalam menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
begitu juga kita diberikan oleh Allah kesigapan dalam menjaga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.